Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pak diharapkan kalian tetap dalam kondisi sehat dan selalu menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, pada pertemuan kita kali ini, Pak Adi akan menyampaikan materi tentang persamaan kuadrat. Jadi harapan Pak Adi pada kegiatan kali ini, kalian bisa menyimak seluruh materi dengan baik dan bisa mengambil ilmu terhadap materi tersebut. Pada kegiatan berikutnya nanti di akhir sesi kalian bisa mengerjakan tugas LKPD, di mana tugas tersebut hasilnya nanti akan bisa kalian selesaikan dan diupload di Google Classroom atau via WA. Jika ada kendala dalam kalian mengerjakan, kita bisa berdiskusi di Google Classroom masing-masing atau nanti bisa melalui chatting di WA grup kelas. Oke, semoga kalian bisa menyimak penjelasan Pak Adi dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini, indikator pembelajaran kita adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Di mana pada tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menuliskan pengertian akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menuliskan bentuk umum persamaan kuadrat. Ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang keempat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 5. Menentukan akar persamaan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang keenam, menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. 7. Mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminan. Persamaan kuadrat merupakan bentuk persamaan polinomial yang mempunyai order 2 atau pangkat tertingginya berupa pangkat 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana x merupakan variabel atau peubah bilangan yang belum diketahui. A, B adalah koefisien atau faktor konstanta dari suatu bentuk aljabar. C adalah konstanta atau suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak mengandung variabel. Jadi A, B, dan C adalah anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Contoh persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Untuk contoh persamaan kuadrat, yang pertama adalah x pangkat 2 sama dengan 9. Yang nomor 2, x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 20. Yang ketiga, 2x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 6 sama dengan 0. Yang keempat, x pangkat 2 min 3x sama dengan 10. Yang jadi perhatian adalah angka 2 yang Pak Adi kasih tanda merah itu menunjukkan sebuah pangkat. Jadi pangkat 2 disebut juga dengan kuadrat. Sementara untuk contoh persamaan yang bukan kuadrat adalah yang pertama x sama dengan 7 kuadrat. Yang kedua 4x pangkat 3 sama dengan 225. Yang ketiga x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 7 sama dengan 0. Jenis-jenis persamaan kuadrat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Contohnya adalah x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Contohnya adalah x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Contohnya adalah x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0. Jenis yang terakhir adalah persamaan kuadrat rasional, di mana persamaan ini adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya adalah 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat bisa kita selesaikan dengan 3 cara.
yaitu yang pertama adalah menggunakan faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk cara metode faktorisasi, faktorisasi sendiri adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linier. Bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. B adalah hasil penjumlahan antara suku pertama dan suku kedua dari akar-akarnya. Sementara C adalah hasil perkalian antara suku pertama dan suku kedua. Untuk contohnya bisa kalian simak. Yang pertama, bentuk persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x ditambah 6 sama dengan 0. Bentuk faktorisasinya adalah nilai B-nya adalah 5. Artinya, nanti akar-akarnya itu jika dijumlahkan maka menghasilkan angka 5. Dan jika dikalikan, maka akan menghasilkan angka 6. Jadi kita ambil angka 3 dan 2 sebagai solusi. Jadi bentuk faktorisasinya kita dapatkan x plus 3 dikalikan dengan x plus 2 sama dengan 0. Akarnya x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai akar x1-nya bernilai negatif 3, x2-nya bernilai negatif 2. Contoh kedua, untuk bentuk persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0, maka angka ini bisa kita faktorkan dengan menggunakan 3 kali 3 sebagai faktor perkaliannya. Jadi untuk bentuk faktorisasinya kita dapatkan x min 3 kali x plus 3 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Atau x plus 3 sama dengan 0. Jadi untuk akar x1-nya bernilai 3 dan yang kedua bernilai negatif 3. Pada metode melengkapkan kuadrat sempurna, bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bisa kamu jabarkan menjadi bentuk a plus b pangkat 2 menghasilkan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Contoh soalnya, x plus 2 ditambah 4x min 3 sama dengan 0. Tapi karena bentuk ini tidak kuadrat sempurna, maka kita ubah dengan mengubah persamaan tadi menjadi kuadrat sempurna. X pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 3. Bentuk ini diubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna dari x plus 2 pangkat 2. Menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 4. Pada langkah ini, kedua ruas ditambah 4 agar tidak memengaruhi nilai. Langkah berikutnya, x plus 2 kuadrat sama dengan 7. X plus 2 sama dengan plus minus akar 7. Jadi x-nya adalah negatif 2 plus minus akar 7. Jadi nilai akar-akarnya adalah min 2 plus akar 7 dan min 2 min akar 7. Cara terakhir adalah dengan metode kuadratik atau rumus ABC, di mana rumus ABC adalah x1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi dengan 2a. Contoh soalnya adalah, tentukan akar persamaan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Kita tentukan nilai ABC-nya dari persamaan tersebut. Kita dapatkan bahwa nilai A sama dengan 1, B-nya bernilai negatif 4, dan C-nya negatif 5. Kita substitusikan atau kita masukkan nilai ABC ke persamaan ABC. Jadi untuk yang nilai pertama, x1 adalah min b plus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kita masukkan nilai ABC tadi, kita dapatkan bahwa akar pertama negatif min 4 ditambah akar dari min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5 dibagi dengan 2 kali 1. Menghasilkan x1-nya adalah 4
ditambah akar 16 dibagi 2. Langkah berikutnya, X1 sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Sementara untuk nilai X2 atau akar keduanya adalah negatif B dikurangi min akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Jadi akar X2-nya negatif min 4 dikurangi dengan akar min 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 5 dibagi 2 kali 1. X2-nya 4 dikurangi akar 36 dibagi 2. Didapat X2 adalah 4 min 6 per 2. Hasil akhirnya adalah 2 dibagi 2 bernilai negatif 1. Jadi, untuk akar persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 adalah X1 bernilai 5, X2-nya bernilai negatif 1. Oke, untuk akhir pertemuan, kalian bisa mengerjakan tugas LKPD. Untuk materi LKPD bisa kalian download pada link yang Pak Adi buat di situ. Nanti bisa kalian kerjakan dan hasilnya bisa kalian kirim dalam Google Classroom. Bisa juga nanti via WA atau bisa kalian kumpulkan manual pada saat Pak Adi melaksanakan kunjungan pendampingan belajar. Sekali lagi, nanti jika ada kendala dalam memahami konsep materi atau proses penyelesaian masalah, silahkan bisa kalian gunakan forum diskusi di Google Classroom atau WA Group kelas. Pak Adi tunggu hasilnya, sukses untuk kalian dan tetap semangat belajar. Pak Adi akhiri pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.